Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita bakalan bahas terkait dengan bab 11 yakni animasi pada game 3D. Oke, kita langsung aja ke kegiatan pertama yaitu dasar animasi mekanim. Jangan lupa buat dulu project kalian ya dengan kasih nama kelas_nim_b11. Oke, kalau udah kalian tambahkan sebuah objek baru berupa plane di game object, terus tambahin plane, habis itu kalian tambahin cube dan letakkan cube-nya di atas plane tersebut. Nah, oke, kalau udah, sekarang kalian pilih cube, lalu pilih komponen, lalu pilih miscellaneous, lalu pilih animator. Nah, di bagian kanan itu pastiin kayak gini ya. Kalau udah, kalian klik Windows, terus pilih Animation. Nah, kalau udah, kalian klik Create, ya kan? Nah, habis itu kasih namanya jadi Animbox. Nah, kalau udah, habis itu kalian add property. Nah, kalian pilih transform. Nah, habis itu position. Yang position, terus pindahkan garis timeline ke 0.05 dengan cara drag and drop atau geser gitu. Nah, kalau udah itu kalian tambahin keyframe dengan cara menekan tombol add key. Tuh. Oke, kalau udah, nah habis itu kalian tambahin komponen baru berupa scale, yaitu sama kayak tadi, add property, habis itu kalian pilih scale. Nah, habis itu kalian geser garis timeline ke 0.10. Oke, nah kalau udah kalian ubah scale-nya, X dan Z-nya kalian ubah jadi 3, scale Y-nya jadi 2. Nah, kalau udah kalian tambahin keyframe di posisi tersebut. Gitu. Nah, kalau udah kalian pindah ke 0.15 yang tadi. Nah, habis itu scale-nya X, Y, Z-nya kalian ubah jadi 1 dan berikan keyframe lagi. Nah, di sini kalau udah sama kayak aku, itu kalian coba play dulu. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita pindahkan ke ke 20. Habis itu lakukan copy paste ke keyframe 0.0 sehingga posisinya bakalan kembali ke awal gitu. Oke, kalau udah kalian perhatikan di bagian animatornya itu ada cube. Nah, kalian double klik aja di bagian cube itu. Nah, muncul jendela animation. Nah, habis itu buatlah sebuah state baru dengan cara klik kanan, habis itu create state, pilih yang empty. Nah, habis itu kalian beri nama idle atau diam. Nah, habis itu klik idle tersebut dan atur menjadi state as default layer. Gini, jadi kayak gini ya. Nah, habis itu supaya animasi tersebut dapat dikontrol, maka perlu kita buat sebuah script gitu. Nah, selanjutnya kita balik ke project, habis itu kita tambah script baru, kita beri nama Animbox controller gitu. Nah, habis itu kalian copy paste script yang ada di modul. Setelah itu kalian masukkan ke dalam cube-nya tadi gitu.
Nah, kalau ini kalian play itu nanti bakalan ngeloop. Nah, gimana caranya biar nggak looping? Nah, caranya adalah kalian hilangin centang pada bagian loop time di inspektor Windows yang terdapat pada file yang bernama animbox.anim. Nah, jadi animbox-nya itu diklik dulu, nanti di inspektor bagian kanan itu bakalan muncul loop time. Nah, itu di-uncentang gitu. Nah, kalau udah kalian uncentang, coba sekarang kalian play. Nah, di sini kalian nggak bakalan looping, jadi bisa dalam keadaan diam gitu. Nah, oke, kalau udah, sekarang kita kembali ke animator Windows. Sekarang klik kanan pada set anim box. Habis itu kalian make transition. Nah, arahkan ke state idle sehingga membentuk arah panah yang berwarna putih dan mengarah ke state idle gitu. Oke, nah kalau udah sekarang kalian bisa menjalankan projectnya dan kalian screenshot buat kegiatan pertama. Oke, kita masuk ke kegiatan kedua yaitu animasi mekanim karakter. Nah, di sini kalian buat dulu project barunya, namanya kelas underscore nim underscore bab 11. Oke. Nah, kalau udah sekarang kalian ke Unity Hub, habis itu ke Community, habis itu ada Unity Asset Store. Silakan kalian buka. Nah, kalian di sini bebas sih mau pakai karakter apa aja, tapi di sini aku mau pakai yang namanya Fox atau rubah gitu ya, Fox Tone. Nah, kalau udah kalian scroll ke bawah, jangan lupa cari yang gratis di Unity Store ini. Kalian bebas mau pakai objek 3D manapun. Nah, kalau udah nanti kalian di bawah sini toh itu nanti kalian ada klik download. Kalau punya aku kan karena udah di download jadi tinggal di open aja. Nah, kalau udah nanti bakalan kegeser ke Unity kayak gini, bakal muncul Windows kayak gini. Nah, di sini ada import kan. Sebelum import itu ada yang namanya download, itu kalian download dulu. Karena punya aku udah tak download, itu langsung kita import aja gitu. Oke, di sini nggak usah diotak-atik, langsung kita import. Semuanya bisa ke import di sini gitu ya. Gitu. Nah, kalau udah itu kalian kalian keluarkan dari jendela itu. Nah, oke, kalau udah kalian tambahkan game object baru gitu ya. Game object baru tambahin plane buat sebagai dasaran dari animasi kita nanti. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalian cari yang namanya animasi Fox-nya tadi. Di sini aku pakai yang format FBX gitu. Caranya gimana? Yang Fox tadi diklik, habis itu kalian klik yang FBX itu, klik 2 kali, habis itu dimasukkan. Oke, nah kalau udah dimasukkan kayak gini, di bagian animator di controller kan masih kosong. Nah, oke, kita buat caranya klik aset, terus create animator controller dan beri nama kontrol karakter. Oke, kalau udah sekarang controller tersebut masukin ke bagian Fox-nya gitu. Nah, kalau udah kalian masukin di bagian controller itu nanti udah ada isinya, nggak mungkin kosong lagi. Kalau masih kosong berarti belum kalian drag and drop gitu. Selanjutnya kalian klik 2 kali di bagian controller itu tadi. Nah, habis itu klik kanan, kita create state, pilih empty, lalu beri nama state itu jadi idle. Nah, perhatikan bagian motion terlihat bahwa belum ada animasi atau non. Selanjutnya kalian pilih yang idle gitu. Kalau udah di foot ink-nya itu dicentang ya, jangan lupa. Oke, nah kalau udah sekarang kalian buat state baru, klik kanan,
terus create state, habis itu pilih empty. Nah, namai state tersebut jadi walk atau jalan. Nah, terus di bagian motion itu kalian cari animasi fox jalan gitu. Nah, kalau udah sekarang kalian buat transisi, diklik bagian idle-nya, di bagian idle klik kanan, habis itu make transition, taruh ke walk. Begitu juga dengan walk, make transition, taruh ke idle. Gitu ya. Nah, jika udah, kalian buat script baru, kalian beri nama kontrol animasi. Nah, kalau sudah, itu kalian buka script tersebut. Nah, copy paste script yang ada di modul ke dalam project kita. Jangan lupa di save ya. Nah, kalau udah ke save, habis itu drag and drop script tersebut ke dalam Fox-nya tadi, biar dia bisa ngontrol si Fox-nya ini. Nah, kalau udah, sekarang kita kembali ke scene. Nah, di sini kan kalau kita play itu kan nampak belakang. Jangan lupa ganti kamera biar kameranya itu bisa di depan gitu. Nah, kalau udah di depan kayak gini, silakan kalian screenshot di sini gitu. Kalian screenshot jadi kegiatan kedua. Oke, itu aja kegiatan dari bab 11 ini ya. Jangan lupa ngumpulin laporan praktikum dari bab 1 sampai bab 11. Bagi yang belum, bagi yang udah, applause buat kalian semua. Oke, terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.